Di balik kemewahan kota Paris yang penuh cahaya dan sejarah panjang kerajaan Inggris yang penuh kejayaan, tersimpan dua kekuatan militer paling berpengaruh di benua Eropa. Prancis dan Inggris bukan hanya dua negara besar yang berdiri berdampingan di peta dunia, tetapi juga dua kekuatan militer utama yang terus berlomba dalam pengaruh global, teknologi persenjataan, dan kapasitas tempur strategis. Persaingan keduanya bukan sekadar soal politik atau sejarah kolonial, tapi kini menjelma dalam bentuk nyata. Siapa yang lebih unggul dalam kekuatan tempur modern? Di tahun 2025, baik Prancis maupun Inggris telah melangkah jauh dalam memperkuat militer mereka. Jet tempur Rafale dari Prancis berhadapan dengan Typhoon milik Inggris. Armada kapal induk Charles de Gaulle beradu kekuatan dengan HMS Queen Elizabeth. Dan di bawah laut, kapal selam nuklir dari kedua negara berpatroli dalam diam, masing-masing membawa rudal balistik dengan daya hancur luar biasa. Ini bukan sekadar soal jumlah pasukan atau alutsista, tapi bagaimana kedua negara memadukan kekuatan konvensional dan nuklir dalam strategi militer global mereka. Tak bisa dimungkiri, baik Prancis maupun Inggris sama-sama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota NATO, dan kekuatan nuklir resmi. Tapi siapa yang lebih siap menghadapi konflik masa depan? Apakah Prancis dengan keunggulan industri pertahanan domestiknya seperti Dassault, Naval Group, dan MBDA? Ataukah Inggris dengan jaringan aliansi globalnya yang kuat, kerja sama erat dengan Amerika Serikat, dan kemampuan cyber warfare yang terus berkembang? Di video ini, kita akan mengupas tuntas perbandingan kekuatan militer Prancis dan Inggris dari berbagai sisi. Mulai dari jumlah personel militer aktif, kualitas jet tempur, kekuatan angkatan laut, sistem rudal, teknologi nuklir, hingga kapasitas tempur luar negeri. Kita juga akan melihat siapa yang lebih dominan dalam operasi militer gabungan, dan siapa yang lebih mandiri dalam hal produksi senjata strategis. Persaingan ini bukan hanya menarik bagi pengamat militer, tetapi juga penting untuk memahami dinamika keamanan Eropa dan dunia ke depan. Karena ketika dua kekuatan militer besar di Eropa saling berkompetisi, itu bukan hanya tentang kekuatan senjata, tetapi juga tentang arah geopolitik global. Jadi, siapkan dirimu. Tonton video ini sampai selesai untuk menemukan siapa yang lebih tangguh, Prancis atau Inggris? Dan jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan analisis militer lainnya dari channel Dunia Fakta. Prancis, salah satu negara dengan sejarah militer terpanjang dan paling berpengaruh di dunia, telah membentuk kekuatan pertahanannya berdasarkan tradisi, inovasi, dan kemandirian strategis. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kekuatan nuklir resmi, Prancis tidak hanya memiliki pengaruh diplomatik global, tetapi juga kekuatan militer yang sangat disegani. Dari zaman Napoleon hingga peranannya di NATO dan Uni Eropa, militer Prancis telah berevolusi menjadi kekuatan modern dengan teknologi canggih dan strategi global. Di tengah perubahan geopolitik, Prancis mempertahankan posisi sebagai kekuatan utama Eropa yang mampu beroperasi secara otonom maupun dalam koalisi internasional. Angkatan Darat Prancis memiliki sekitar 115.000 personel aktif dengan ribuan lainnya dalam cadangan. Mereka dilengkapi dengan lebih dari 200 tank tempur utama leler, yang dikenal karena kecepatan, proteksi, dan sistem kendali tembak digitalnya. Selain itu, kendaraan lapis baja VBCI dan AMX-10RC memberikan mobilitas tinggi dalam operasi tempur. Prancis juga terus berinvestasi dalam artileri modern, seperti Caesar Self-Propelled Howitzer, dan sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah. Prajurit Prancis terkenal akan pelatihan intensif dan kemampuan mereka dalam misi ekspedisi, terutama di Afrika dan Timur Tengah dalam rangka operasi anti-terorisme dan penjagaan perdamaian. Angkatan Laut Prancis adalah salah satu yang paling kuat di Eropa. Dengan sekitar 36.000 personel, kekuatannya terletak pada kombinasi armada permukaan, kapal selam nuklir, dan satu-satunya kapal induk bertenaga nuklir di Eropa, Charles de Gaulle. Kapal ini mampu membawa jet tempur Rafale M dan helikopter tempur, menjadikan Prancis satu-satunya negara Eropa yang memiliki kapabilitas proyeksi kekuatan laut sejauh Amerika Serikat. Selain itu, Prancis mengoperasikan kapal selam serang kelas Suffren dan kapal selam nuklir peluncur rudal balistik kelas Triomphant yang mendukung kekuatan nuklir strategisnya. Armada fregat seperti Frem dan kapal serbu amfibi Mistral menambah kemampuan Prancis untuk beroperasi di berbagai wilayah dunia. Angkatan Udara dan Antariksa Prancis terdiri dari lebih dari 40.000 personel dan mengoperasikan ratusan pesawat, termasuk Rafale,
jet tempur multirole generasi 45 yang dirancang oleh Dassault Aviation. Rafale dapat melakukan berbagai misi mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga pencegahan nuklir. Selain Rafale, Prancis juga mengoperasikan pesawat tanker A330 MRTT, pesawat intai, drone Reaper dan Harfang, serta rudal nuklir udara seperti ASMPA. Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis juga memperkuat kemampuan ruang angkasanya dengan membentuk komando antariksa khusus untuk memantau dan melindungi aset-aset orbitnya. Kombinasi kekuatan udara dan satelit ini memberi Prancis keunggulan strategis yang signifikan. Prancis adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki industri pertahanan lengkap dan mandiri. Perusahaan seperti Dassault Aviation, Naval Group, Nexter, dan MBDA memproduksi semua jenis alutsista, dari pesawat tempur hingga rudal balistik. Rudal Scalp, Exocet, Mica, dan Aster adalah contoh senjata presisi tinggi buatan Prancis yang digunakan tidak hanya oleh militernya sendiri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Selain itu, Prancis sedang mengembangkan jet tempur generasi ke-6 dalam proyek FCAS, Future Combat Air System, bersama Jerman dan Spanyol, yang diproyeksikan mulai beroperasi pada 2040. Kemampuan litbang, R&D, Prancis dalam teknologi pertahanan membuatnya tetap relevan dalam persaingan global. Salah satu pilar utama kekuatan militer Prancis adalah kemampuan nuklirnya. Prancis memiliki sekitar 290 hulu ledak nuklir yang disebarkan melalui kapal selam dan pesawat tempur. Strategi Force de Frappe memungkinkan Prancis melakukan serangan balasan dalam skenario ekstrim, menjaga deterensi strategis terhadap ancaman besar. Prancis juga memiliki kebijakan luar negeri yang aktif dan tidak sepenuhnya bergantung pada NATO, yang ditunjukkan dalam keputusannya keluar dari struktur komando militer NATO pada 1966, meskipun bergabung kembali tahun 2009. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kedaulatan strategis Prancis dalam menentukan kebijakan militernya. Kekuatan militer Prancis bukan hanya terletak pada jumlah pasukan atau peralatan tempur, tetapi juga pada strategi, kemandirian, dan inovasi yang terus dikembangkan. Dengan keberadaan kekuatan nuklir, kapabilitas ekspedisi global, industri pertahanan mandiri, dan teknologi militer terkini, Prancis menempati posisi sebagai salah satu kekuatan militer paling dihormati di dunia. Keikutsertaan aktif dalam misi PBB, NATO, dan operasi di luar negeri menunjukkan komitmen Prancis terhadap keamanan global. Di tengah persaingan geopolitik yang makin kompleks, Prancis membuktikan bahwa kekuatan militer modern tidak hanya soal kekuatan tembak, tetapi juga tentang visi strategis dan kemampuan adaptasi. Inggris, sebagai kekuatan global sejak era kolonial, telah mempertahankan reputasinya sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer paling profesional dan modern di dunia. Sejak kemenangan dalam dua perang dunia hingga perannya di NATO dan aliansi pertahanan lainnya, Inggris menunjukkan kapasitas militer yang tidak hanya bergantung pada jumlah, tetapi juga pada teknologi, pengalaman tempur, dan jaringan global. Dengan markas besar militer yang tersebar di berbagai belahan dunia, dari Falkland, Gibraltar, hingga Siprus, Inggris memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan secara global. Inggris juga menguasai beberapa pangkalan strategis bersama sekutunya, termasuk Amerika Serikat, sehingga memperkuat posisinya dalam sistem pertahanan barat. Kekuatan militer Inggris terdiri dari 3 cabang utama, British Army, Royal Navy, dan Royal Air Force. Jumlah personel aktif mencapai sekitar 150.000 orang, termasuk tentara aktif, cadangan, dan pasukan khusus seperti SAS, Special Air Service, dan SBS, Special Boat Service, yang dikenal sangat elit dan tangguh dalam operasi kontraterorisme dan misi-misi rahasia. Meskipun jumlah personel tidak sebesar negara-negara seperti AS atau China, Inggris sangat menekankan pada pelatihan berkualitas tinggi dan interoperabilitas dengan aliansi NATO. Profesionalisme, pengalaman, dan efisiensi tinggi membuat kekuatan ini sangat efektif di medan tempur. Royal Navy adalah salah satu angkatan laut paling berpengaruh di dunia, dilengkapi dengan 2 kapal induk supermodern, HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales. Kedua kapal ini dapat membawa pesawat tempur siluman F-35B Lightning II, dan dilengkapi teknologi canggih untuk operasi gabungan laut dan udara. Di samping kapal induk, Inggris memiliki destroyer Type 45 Daring Class yang dikenal sebagai salah satu kapal penghancur dengan sistem pertahanan udara terbaik di dunia, serta frigate Type 23 dan Type 26 untuk misi anti kapal selam dan patroli global.
Royal Navy juga mengoperasikan armada kapal selam nuklir kelas Astute dan Vanguard yang membawa rudal balistik Trident, menjadikan Inggris sebagai salah satu dari 5 negara dengan triad nuklir strategis aktif. Royal Air Force, RAF, memiliki armada jet tempur canggih seperti Eurovictor Typhoon dan F-35B Lightning II yang beroperasi dari landasan konvensional maupun kapal induk. Jet-jet ini mendukung misi superioritas udara, serangan presisi, dan misi pengintaian strategis. Inggris juga menjadi negara yang sangat terlibat dalam pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 Tempest, bersama mitra seperti Italia dan Jepang, yang akan menggantikan Typhoon mulai tahun 2035. Di sisi pertahanan udara, Inggris memiliki sistem radar canggih dan pertahanan rudal jarak menengah yang terintegrasi dengan sistem NATO. Sistem peringatan dini berbasis udara seperti E-3 Sentry dan pesawat tanker Voyager KC-2 juga meningkatkan fleksibilitas operasional Angkatan Udara Inggris dalam perang modern. Salah satu kekuatan utama Inggris adalah industri pertahanannya yang sangat maju dan terintegrasi. Perusahaan seperti BAE Systems, Rolls-Royce, dan MBDA merupakan pionir dalam produksi alutsista, mulai dari kapal perang, jet tempur, sistem radar, hingga rudal kendali presisi tinggi. BAE Systems bahkan menjadi salah satu kontraktor utama dalam proyek pesawat F-35 dan kapal selam nuklir Amerika Serikat. Inggris juga berinvestasi besar dalam kecerdasan buatan, perang siber, dan drone tempur otonom untuk memperkuat keunggulan teknologinya. Komitmen Inggris terhadap modernisasi militer di era digital ini membuatnya tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi pelopor dalam perubahan doktrin militer global. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota G7, dan pendiri NATO, Inggris memainkan peran strategis dalam keamanan internasional. Inggris aktif dalam operasi perdamaian, penanggulangan terorisme global, dan intervensi militer di kawasan konflik seperti Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Keberadaan militernya di kawasan Indo-Pasifik juga semakin diperkuat melalui kerjasama dengan Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, Inggris juga memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dalam rangka memperluas pengaruh geopolitik dan menjamin stabilitas maritim di kawasan Asia. Dengan kombinasi antara sejarah militer yang panjang, teknologi mutakhir, profesionalisme tinggi, dan dukungan industri pertahanan yang kuat, kekuatan militer Inggris tetap menjadi salah satu yang paling disegani di dunia. Di tengah tantangan global seperti agresi Rusia, ancaman Cina di Indo-Pasifik, dan instabilitas Timur Tengah, Inggris menunjukkan kemampuan untuk bertindak cepat dan presisi dalam melindungi kepentingan nasionalnya maupun aliansi global. Proyeksi hingga tahun 2035 menunjukkan bahwa Inggris akan terus memperluas kekuatan militer cerdas, dengan menekankan pada integrasi teknologi AI, drone, dan perang siber, menjadikan militernya siap menghadapi dinamika perang generasi kelima.